Halo guys manis, Selamat datang di Zais. Millennial Youth Sharing Education. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan Segmen 10 dalam program Fokus TV. Kenalin, aku Nova. Aku Dava. Nah, jadi sekarang kita udah bareng sama salah satu siswi yang berprestasi nih. Kita bakalan sharing-sharing sama kakaknya. Nah jadi teman-teman, kita di sini udah bareng sama Sabi lagi pagi atau biasa dipanggil Caca. Halo Caca. Halo Hai, guys. Caca. Caca gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Caca, boleh kasih tahu nih ke teman-teman yang ada di sana tuh, kakak dari kelas berapa, namanya siapa? Oke, halo teman-teman semua, teman-teman yang nonton lagi nonton Fokus TV ya. Perkenalkan, nama aku Sabila Gifani atau biasanya dipanggil Caca dari kelas 11. Wow, 11 nih teman-teman. Paket 2 ya Caca berarti. Itu Banyak IPA-nya nih, keren banget. Jadi teman-teman, Kak Caca ini dia aktif di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dia ikut organisasi, ya di luar dan di dalam gitu. Kira-kira di dalam kakak ikut apa aja? kalau di dalam sekolah SMA Negeri 1 Sumber kita yang tercinta ini aku mengikuti organisasi yang bernama Majelis Perwakilan Kelas atau biasa disebut MPK SMA Negeri 1 Sumber. Wow, keren banget teman-teman. Terus misalkan yang di luarnya itu kira-kira ikut apa aja? Kalau dalam organisasi, di luar itu aku ikut Forum Anak Kabupaten Cirebon dan juga Paguyuban Nokacung 2025. Wah, banyak ya ternyata. Keren banget sih Caca. Oke, di sini kita mau fokus ke Nokacung aja nih teman-teman. Karena kita tuh penasaran banget sama Nokacung. Betul. Ya pasti teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan sama Nokacung ini. Jadi nanti kita di sini mau tanya sedikit sama Caca, boleh kan Caca? Boleh dong. Oke Caca, jadi pertanyaan pertama, apa sih alasan Caca mau join Nokacung Kabupaten Cirebon? Oke, sebenarnya alasan paling utama itu karena orang tua. Jadi dulu waktu aku nari, teman-teman ada salah satu anggota Nok dan Kacung yang ikut mendampingi waktu aku lomba. Terus mama aku di samping aku bilang kayak, Caca, mama mau deh kamu jadi Nok Cirebon gitu. Awalnya gitu. Sampai sekarang aku masih ingat. Dan ketika diberi kesempatan oleh sekolah, oleh SMA Negeri 1 Sumber untuk mengikuti ajang Nok dan Kacung, aku langsung mau ikut silahkan. Oh, berarti dorongan dari orang tua juga ya? Oh. Oke. Keren banget sih ini, berarti orang tuanya mensupport ya? Banget. Kalau boleh tahu deh, boleh diceritain kira-kira prosesnya tuh apa aja sih yang Kak Caca laluin buat sebelum terpilih jadi Nokacung? Oke, sebelum terpilih jadi Nokacung kita ada beberapa tahapan dulu sebelum itu. Yang pertama itu penyeleksian pertama. Jadi kita diseleksi, diwawancara singkat mengenai diri kita, mengenai pengalaman berorganisasi, lalu pengalaman di bidang lain. Nanti kalau misalnya teman-teman lolos ke tahap itu, teman-teman bakal dapet silver ticket. Nah, alhamdulillah itu aku dapat waktu itu di Ruang Kreasi Kabupaten Cirebon. Nah, tahap kedua adalah wawancara lagi, tapi wawancara beda. Aku ngerasain banget gapnya dari wawancara pertama sama wawancara kedua itu totally different. Beda banget. Karena wawancara kedua ini benar-benar mengasah kemampuan kita. Bayangin kita ada di sebuah ruangan, ada 5 juri di situ, kita harus muter duduk-duduk. Juri pertama misalnya kebahasaan, ada bahasa asing. Kita harus ngomong bahasa asing yang menyangkut topik pariwisata ataupun kebudayaan. Terus ada juga juri-juri kebudayaan, pariwisata, dan bahasa daerah. Aku paling struggle jujur di bahasa daerah waktu itu. Karena bahasa Cirebon yang aku bisa itu bahasa Padina. Tahu bahasa yang di ya. Sedangkan bebahasan itu aku kurang mengerti. Sunda juga sebatas kayak pelajaran aja. Jadi aku di situ sempat insecure juga tuh waktu wawancara kedua karena nilai aku di situ nggak terlalu tinggi teman-teman. Tapi alhamdulillah masih lolos dari 10. Itu tuh dari beberapa peserta, dari ratusan peserta itu dipilih 10 Nok dan juga 10 Kacung. Jadi itu berpasangan. Nah, lalu ketika sudah lolos ke tahap itu, kita ini dikarantina. Tapi karantina di Nok dan Kacung ini nggak nginap teman-teman. Jadi kita pulang pergi. Tapi tetap aja sih, rasanya kayak nginap. Karena malamnya pun kita tetap rasa pikiran ya. Besok harus bawa apa nih, besok harus bawa apa nih. Itu di karantina kurang lebih 2 minggu. Kita bolak-balik ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Seru sih sebenarnya kegiatannya teman-teman karena kita di sana dapat banyak pelajaran yang tadinya kita nggak tahu nih Kabupaten Cirebon itu seperti apa. Ketika kita di karantina menjadi lebih tahu, kita lebih ahli lah.
bisa dibilang di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Cirebon. Itu tahap-tahapannya, dan kemudian tahapan yang terakhir itu grand final. Jadi di grand final itu kita ada catwalk, terus fashion show, calling number, terus juga kita ada jawab question dari dewan juri. Terus akhirnya alhamdulillah aku menjadi nama kedua Kabupaten Cirebon. Keren banget. Jadi mau wakil dua. Banyak. Tapi perjalanannya emang panjang ya. Hanya Gak gampang ya David. Iya, benar. Tapi kalau boleh tahu kegiatan pas karantina tuh apa aja gitu? Oke, boleh ya. Jadi di pas karantina kita mendengarkan materi dari seseorang yang sudah ahli tentang banyak materinya, tentang tadi pariwisata, kebudayaan, bahasa asing, bahasa daerah, dan juga lain-lain. Kadang juga ada pemateri dari keprotokolan, terus juga Bank Indonesia. Jadi sebenarnya kita dapat banyak ilmu di situ. Lalu selain pemateri-pemateri ya, kita juga ada namanya outbound. Jadi kita seru-seruan. Betul, ada. Waktu itu kita di Banyu Panas Gempol. Itu Masya Allah kan, Banyu panas itu. Ya, kita harus outbound, kita harus semangat. Terus selain itu juga ada kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang menurut aku ini cukup menarik untuk diikuti, yaitu ada kita ikutan pelatihan fashion show. Jadi kita latihan catwalk. Ada fashion show juga. Yes, kita latihan catwalk. Lalu kemudian kita juga kayak fitting baju, kita diukur, terus kita dibikinin bajunya oleh sponsor gitu. Gitu ya. Seru. Ya. Kira-kira kalian ini ada yang tertarik kostum kacung nggak? Ada lah pasti. Apa sih bukunya? Kayaknya tergantung sama dinasnya. Jadi lokasi tuh ngikutin yang di atasnya, yang ngikutin Jabar. Kalau Jabarnya dibuka setahun sekali, kita juga buka setahun sekali. Jadi bukan dibatasi kayak setahun sekali gitu. Enggak. Oke teman-teman nih, aku mau nanya lagi nih Ca. Jadi Caca sekarang udah jadi NOK Kabupaten Cirebon NOK Wakil 2. Nah, tujuan dari dibuatnya NOK Kacung Kabupaten Cirebon tuh apa sih Ca? Jadi sebenarnya tujuan dari dibuatnya NOK dan Kacung Kabupaten Cirebon adalah semestinya sebagai role model Kabupaten Cirebon. Seperti apa sih generasi muda Kabupaten Cirebon yang tentunya generasi muda itu bisa memperkenalkan kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu. Terima kasih Caca. Sama-sama. Jadi berfokus ke pariwisata dan kebudayaan. Iya, itu lebih concern ke situ. Oke Kak Caca, kita lanjut ya. Kira-kira nih setelah Kak Caca dan teman-teman NOK Kacung yang sudah terpilih ini, kira-kira aksi apa aja yang bakalan teman-teman NOK Kacung yang terpilih itu lakukan? Oke, jadi setelah terpilih kita itu masuk ke jenjang berikutnya, yaitu Muka Jabar. Ada lagi. Ada Muka Jabar. Nah kali ini yang maju itu ada teman aku dari Paguyuban NOK Kacung juga, itu yang pinilih Kak Afi dan juga Kang Saiful. Ini kita doain sama-sama ya supaya mereka menang di Jabar. Amin. Nah untuk teman-teman yang lainnya itu kita menjadi bisa dibilang pelopor generasi muda ya, untuk terus mengenal budaya, untuk terus berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Lalu biasanya kita juga ada nih misalnya undangan dari seorang dinas gitu untuk mendampingi misalnya bupati, seperti itu tugasnya. Iya, jadi kita tugasnya hanya untuk menjadi front office lah ya, yang bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, yang menjadi representasi dari Kabupaten Cirebon. Iya, keren sih. Kira-kira gimana sih Kak Caca cara ngebagi kayak ngimbangin dan ngebagi waktu-waktu gitu di organisasi dalam sama organisasi luar sama urusan keluarga gitu. Dan juga akademik. Iya. Akademik juga ya. Aduh, ini kalau misalnya ngomongin masalah waktu ya, sebenarnya teman-teman aku juga masih sedikit hektik sama waktu aku sendiri, karena tadi pagi aja aku ada kegiatan, sekarang baru pulang langsung nih sama teman-teman hebat OSIS aku diundang untuk podcast di apa nih namanya? Fokus TV. Sebenarnya kalau ngomongin masalah waktu, aku tuh selalu fokusin untuk waktu yang terdekat. Jadi aku persiapin segala hal untuk event terdekat. Misalnya event terdekat aku lagi di Fonkaci, jadi aku
fokus dulu tuh di Fonkaci. Nanti setelah misalnya di Fonkaci sudah kelar, baru aku fokus ke yang lainnya. Nah kalau misalnya urusan pembagian waktu, aku bisa dibilang terang-terangan sih. Kalau misalnya aku nggak bisa, aku nggak datang. Aku pasti selalu izin. Kalau misalnya dibilang akademik, aku merosot gak sih kalau misalnya itu banyak kegiatan? Pasti banyak kan yang mau bertanya seperti itu. Aduh, Kenapa sih? kenapa ya? Aku selalu dispen teman-teman. Aku dispen terus kegiatan sekolah tuh aku selalu ketinggalan. Tapi alhamdulillah, mungkin karena aku yang juga bisa mengimbangi teman-teman aku yang di kelas, masih bisa terkejar nilainya. Walaupun sedikit-sedikit bingung ya. Ini nyontek, kemarin udah PR apa? Ujung-ujungnya nyontek. Tapi keren banget sih, Cak. Kamu masih, tapi nggak terlalu merasa saya pentingnya. Iya, nggak terlalu juga. Jangan jadikan itu bahan kalian untuk merosotin nilai. Justru banyak kegiatan itu jadikan pengalaman dan mengasah otak kalian supaya bisa tuh ngejar-ngejar pelajaran yang ada di Ya sebenarnya banyak hal juga banyak manfaat ya. Betul. Lebih keren lagi kalau ngejar dua-duanya. Iya benar. Betul. Kalau di situ berangkat satu gitu. Betul. Kalau kalian sendiri nih kesibukannya apa nih sekarang? Apakah menjadi pengurus OSIS ini sangat amat sibuk? Gimana nih? Kenapa? Sebenarnya kalau sekarang ya, kalau dari aku sendiri, aku kan sekarang udah kelas 11 nih. Yang sebentar lagi OSIS ini kan bakal Iya. organisasi lah. Jadi mungkin yang lebih sibuk adalah kelas 10-nya ya, karena bakal terus FPLS nih teman-teman. Jadi sebentar lagi dekat ini bakal ada FPLS. Betul. Nah, kalau dari sisi kelas 10-nya ya emang kerasa banget gitu loh sibuknya. Tapi di balik semua itu tuh kayak dari kebersamaan, terus kekeluargaan tuh kerasa banget gitu karena kesibukan itu. Si kita ini ya, kita senang ya menyambut murid-murid Iya, baru iya, yang akan datang di SMA di Sumber. Semangat ya adik-adik SMA. Kita benar-benar excited banget buat nyambut anak-anak baru. Betul, betul. Nanti ketemu aku nih, ketemu Sagi lagi Fanny. Fish. Entah apa nih. Oke teman-teman, jadi sekarang kita pindah fokus nih ke Fonkaci. Nah Caca, kemarin aku lihat nih story Instagram Caca nih banyak banget tentang Fonkaci. Nah kira-kira kegiatan apa sih itu? Nah, boleh juga tuh di-spill apa ininya coba. Oh iya, Bener banget. Nah, kalau kegiatan forum anak tuh seperti biasa nih main-main sama anak kecil. Mungkin buat teman-teman cakuan SMA di Sumber ataupun yang nonton video ini, kalau suka sama anak-anak boleh join forum anak. Pendaftarannya dibuka 2 tahun sekali. Nah, kalau misalnya bertanya mengenai kegiatan, biasanya kita itu keliling desa. Jadi kita keliling desa, 40 desa, 412 desa, 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu biasanya kita keliling-keliling, kita sosialisasi mengenai apa itu forum anak. Terus kita juga stop perkawinan anak, terus stop bullying, seperti itu kalau misalnya di forum anak. Nah, kalau misalnya di forum anak ini kita benefitnya apa sih? Mungkin teman-teman ada bertanya nih. Sebenarnya banyak teman-teman. Pertama itu dari relasi. Aku ketika join forum anak Kabupaten Cirebon, aku tuh sering banget ketemu bapak bupati, wakil bupati, kepala dinas A, B, C, D, E, F, G. Kalau misalnya ketemu aku tuh kayak Neng Caca, oh iya Dekat ya? Iya, dan akrab ya. Jadi kayak enak deh kayaknya ke atasnya kalau misalnya udah kenal sama-sama pejabat daerah gitu. Gitu. Nah kalau misalnya IG Fonkaci adalah biasa aja sih, Fonkaci, Forum Anak Kabupaten Cirebon. Nah, jangan lupa di foto ya. Iya, jangan lupa Kali hal yang menarik buat coba Betul. itu cari informasinya dulu ya di Instagram. Kemarin juga aku ada kegiatan nih, motonya. Boleh, boleh. Kita collab sama perpustakaan daerah Kabupaten Cirebon. Jadi perpustakaan daerah kan punya mobil keliling itu loh, mobil ya perpustakaan keliling itu. Nah itu setiap minggu tuh ada di belakang Carvey, ada di belakang alun-alun di depannya kantor bupati tahu. Nah itu biasanya mereka stay di situ. Nah karena kesempatan itu Forum Anak Kabupaten Cirebon tuh mau mengajak kolaborasi mereka. Jadi kita gelaran di situ, siapapun anak-anak yang membaca di sini kita gratisin susu, kita kasih susu. Tapi nggak membaca aja nih kegiatannya, kita juga ada kegiatan engklek, terus juga mewarnai, menggambar, iya sih. Supaya anak-anak Kabupaten Cirebon itu bisa menjadi generasi muda yang lebih kreatif dan aktif. Keren banget. Bikin anak-anak seneng ya. Betul. Boring. Selain senang pun mereka jadi teredukasi sama forum anak gitu. Betul.
karena mewujudkan generasi emas. Amin, generasi emas 2045. Ya. Oke Kak Cica, kira-kira kegiatan selain berorganisasi sama organisasi luar itu ngapain aja gitu? Kalau aku ya selain berorganisasi, aku biasanya nari. Oh nah, Jadi karena dulu aku tuh penari. Mungkin belum banyak yang tahu juga ya kalau misalnya aku adalah seorang penari karena aku jarang show sekarang. Tapi dari TK sampai kira-kira kelas 3 SMP ya. oh Aku berarti tuh dari kecil. Iya betul. Aku itu adalah seorang penari. Bisa topeng, bisa juga jaipong. Nah selain itu juga aku silat teman-teman. Jadi aku tuh silatnya bagian silat yang seni. Tahu ya seninya. Jadi itu lebih fokus kepada keindahan dan keestetikaan gerakannya dibandingkan kita jatuhin lawan atau berantem itu enggak. Karena aku sendiri tinggal nggak berani. Terus selain itu juga aku pernah ikut di BI itu. Alhamdulillah jadi satu sama tim SMA Negeri 7 satu sumber juga. Keren banget. Debate bahasa Inggris. Debate bahasa Inggris. Wow. Kita juara satu kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Kalau kita baru terjun. Aku sama teman-teman aku sama Alina sama Dava juga dari SMA Negeri 1 Sumber. Baru terjun itu kita masih sama-sama kelas 10 baru terjun nah banget ke dunia debat tuh kita langsung jadi Berarti udah first time. iya itu big achievement sih. Berarti mereka udah punya skill yang bagus nih, bisa juara satu. Aku juga ada pengalaman nih teman-teman di bidang diplomasi. Aku pernah ikut model United Nation. Waktu itu aku representative of Chile. Itu temanya kalau nggak salah remove ini deh rasisme. Sosial ya. Rasisme terus yang lain-lainnya. Pokoknya aku delegate dari Chile, aku juga udah lupa sebenarnya. Itu waktu aku kelas 10 juga, aku delegate dari Chile. Pokoknya aku menyampaikan dari Chile itu apa sih pandangan mereka tentang rasisme ini. Lalu aku Tangerang sendirian. Jauh ya. Tuh, aku sendirian. Tangerang udah jauh nggak? Kan ada yang lebih jauh dari itu. Aku pernah ke Pare, Jawa Timur ya? Oh iya. Iya, sendirian. Kampung Iris. Yes, sendirian, benar-benar sendirian. Aku tahu nggak sih duduk di kereta tuh capek guys. Berapa? 12 jam. Waduh. Tahu kok. Tapi aku udah 12 jam. ke Jawa Timur. Aku udah berapa jam? Berapa jam? Lupa deh. Tapi emang jauh sih Jawa Timur. Jauh. Belasan jam. Karena aku dulu pernah ke Jember juga naik kereta ya, naik kereta. Itu sampai 15 jam. Aduh, kayaknya nggak sampai 12 jam deh. Aku lupa ya berapa jam teman-teman. Pokoknya lama. Kayaknya 12 jam aku pikir lama jam. Aku lupa sih berapa jam. Takutnya kan dia asbun. Iya. Tapi makanya lama kan sih. Lama. Capek. Karena duduk aja di kereta tuh kadang ngumpulin biasa kali gak ada temen, gak ada yang diajak ngobrol gitu kan. Sebenernya aku punya makanan favorit dari kereta. Apa? Tuh? Xiaomi, kalian tau Xiaomi? Aku nggak. Aku baru denger. Xiaomi itu kayak somai gitu guys kan. Dia makanya kan coba ya kalau Ini berarti dari kereta. iya kan. Ada kok di ini juga online juga ada. Di Indonesia juga ada. Yes. Kayak somai install lah ya. Tapi ada kuahnya, ada kuahnya. Oh, ada kuahnya. Ada kuahnya. Ya, kira makanan ini loh, makanan Xiaomi kayak itu satu itu. Sebenarnya bukan kering ya. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya dibilang sedap juga enggak. Kayak deh, kuahnya tuh kuah keju pedes. Oke, Keju Pedes. siapa ya? Singkat keju di sini. Aku langsung satu. Kalau keju. Nah teman-teman, di kerasa nih kita udah di penghujung acara Zillennial Youth Sharing Education atau ZAI. Nah, sebenarnya makasih banyak ya Kak Cita karena Terima udah kasih sama. mau nih bagi-bagi pengalamannya ke kita. Aku juga terima kasih banyak udah diundang di sini nih. Ya, sama-sama.